Bismillahirrahmanirrahim. Para pemuka yang sombong dari kaumnya berkata, "Wahai Syu'ib, sungguh kami akan mengusirmu bersama orang-orang yang beriman kepadamu dari negeri kami, kecuali engkau benar-benar kembali kepada agama kami." Syu'ib berkata, "Apakah kami kembali padanya meskipun kami membencinya? Sungguh kami telah mengada-ngadakan kebohongan besar kepada Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah menyelamatkan kami darinya. Tidaklah patut kami kembali padanya kecuali jika Allah menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Wahai Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik." Para pemuka, orang-orang yang kufur dari kaumnya berkata kepada sesamanya, "Sungguh jika kamu mengikuti Syu'ib, niscaya kamu benar-benar menjadi orang-orang yang rugi." Maka gempa dahsyat menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam reruntuhan. Tempat tinggal mereka, orang-orang yang mendustakan Syu'ib seakan-akan belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syu'ib itulah orang-orang yang rugi. Ketika Syu'ib yakin azab akan menimpa kaum kafir, ia meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku benar-benar telah menyampaikan risalah Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihatimu, maka bagaimana aku akan bersedih terhadap kaum kafir? Kami tidak mengutus seorang nabi pun di suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadari. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang pada waktu duha, waktu menjelang tengah hari, ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada orang yang merasa aman dari siksa Allah selain kaum yang rugi. Ataukah belum jelas juga bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa seandainya kami menghendaki, kami benar-benar akan menimpakan siksa kepada mereka karena dosa-dosanya. Kami akan mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu, Nabi Muhammad. Sungguh, rasul-rasul mereka telah datang dengan membawa bukti-bukti yang nyata kepada mereka.
Akan tetapi mereka tidak mau beriman kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir. Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian kami utus Musa setelah mereka dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, lalu mereka mengingkarinya. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak, yang benar. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku." Dia Fir'aun berkata, "Jika benar engkau membawa suatu bukti, tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang-orang yang benar." Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata. Dia menarik tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Para pemuka kaum Fir'aun berkata, "Sesungguhnya orang-orang ini benar-benar penyihir yang sangat pandai. Dia hendak mengusir kamu dari negerimu." Fir'aun berkata, "Maka apa saran kamu?" Mereka para pemuka itu menjawab, "Beri tangguhlah dia dan saudaranya dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para penyihir, agar mereka membawa semua penyihir yang pandai kepadamu." Para penyihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan jika kami benar?" Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan sesungguhnya kamu pasti termasuk orang-orang yang didekatkan kedudukannya kepadaku." Mereka para penyihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu, atau kami yang melemparkan?" Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka ketika melemparkan tali temali, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan mereka takut. Mereka memperlihatkan sihir yang hebat, menakjubkan. Kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maka terbuktilah kebenaran dan sia-sialah segala yang mereka kerjakan. Mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Para penyihir itu tersungkur dalam keadaan sujud. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun." Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan tangan kiri, atau sebaliknya. Kemudian akan aku salib kamu semua." Mereka para penyihir menjawab, "Sesungguhnya kami hanya akan kembali kepada Tuhan kami. Engkau Fir'aun tidak menghukum kami, kecuali karena kami beriman kepada ayat Tuhan-Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami
dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadanya, berserah diri kepadamu. Para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya sehingga mereka berbuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan dia, Musa, meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak laki-laki mereka, dan kita biarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia akan mewariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami, dan setelah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu penguasa di bumi, lalu Dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Sungguh, kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan kemarau panjang dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Maka apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, kami pantas mendapatkan ini karena usaha kami. Jika ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya ketentuan tentang nasib mereka baik dan buruk di sisi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mereka kaum Fir'aun berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami dengannya, kami tidak akan beriman kepadamu. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar, belalang, kutu, katak dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas dan terperinci. Akan tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum pendurhaka. Ketika azab yang telah diteringkan itu menimpa mereka, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Namun, setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Maka kami membalas mereka dengan siksa yang lebih berat. Kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang lengah terhadapnya. Kami wariskan kepada kaum yang selalu tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dengan demikian, telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Kami hancurkan apapun yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, serta apapun yang telah mereka bangun. Kami menyeberangkan Bani Israel melintasi laut itu dengan selamat. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang masih tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami Tuhan berupa berhala, sebagaimana Tuhan-Tuhan mereka. Musa menjawab, sesungguhnya kamu adalah kaum yang bodoh. Sesungguhnya apa yang mereka anut kemusyrikan akan dihancurkan, dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan.
Musa berkata kepada kaumnya, "Apakah aku akan mencarikan untukmu Tuhan selain Allah? Padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Ingatlah, wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari para pengikut Fir'aun yang menyiksa kamu dengan siksa yang buruk. Mereka membunuh anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anakmu yang perempuan. Pada yang demikian itu, terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Kami telah menjanjikan Musa untuk memberikan kitab Taurat setelah bermunajat selama 30 malam. Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka lengkaplah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah diriku dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan." Ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan selama 40 hari, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat engkau." Dia berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya pada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah sadar, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Dia berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain untuk membawa risalah dan berbicara langsung denganku. Maka berpegang teguhlah pada apa yang aku berikan kepadamu, dan jadilah kamu bersyukur. Kami telah menuliskan untuk Musa pada lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Lalu kami berfirman kepadanya, berpegang teguhlah padanya dengan sungguh-sungguh, dan suruhlah kaummu berpegang padanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu kehancuran negeri orang-orang fasik. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan di bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Jika mereka melihat semua tanda-tanda itu, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Jika mereka melihat jalan kebenaran, mereka tetap tidak mau menempuhnya. Sebaliknya, jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lengah terhadapnya. Orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Bukankah mereka tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan? Kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai membuat sembahan berupa patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan emas mereka. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak pula menunjukkan jalan kebaikan kepada mereka? Bahkan mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang zalim. Setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka benar-benar sesat, mereka berkata, "Sungguh, jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi."
Ketika Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah lagi sedih, dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu dan memegang kepala, menjambak saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Oleh karena itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyorakiku karena melihat perlakuan kasarmu terhadapku. Janganlah engkau menjadikanku dalam pandanganmu bersama kaum yang zalim." Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, serta masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Engkau Maha Penyayang dari semua yang Maha Penyayang." Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan, kelak akan menerima kemurkaan dan kehinaan dari Tuhan mereka dalam kehidupan dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang mengada-ngada, orang-orang yang mengerjakan keburukan, kemudian setelah itu bertobat dan beriman. Sesungguhnya Tuhanmu setelah tobat itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah amarah Musa mereda, dia mengambil kembali lauh-lauh Taurat itu. Di dalamnya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami?" Penyembahan terhadap patung anak sapi itu hanyalah cobaan darimu. Engkau menyesatkan siapa yang Engkau kehendaki dengan cobaan itu, dan Engkau memberi petunjuk siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pelindung kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah sebaik-baik pemberi ampun. Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, "Siksaanku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, serta bagi orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharapkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Katakanlah Nabi Muhammad, "Wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia, serta yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, yaitu Nabi Ummi yang tidak pandai baca tulis, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah dia
agar kamu mendapat petunjuk. Di antara kaum Musa terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Kami membagi mereka Bani Israel menjadi 12 suku yang tiap-tiap mereka berjumlah besar. Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah batu itu 12 mata air. Sungguh setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu. Mereka tidak menzolimi kami, tetapi merekalah yang selalu menzolimi dirinya sendiri. Ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, tinggallah di negeri ini Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki, serta katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, lalu masukilah pintu gerbang sambil membungkuk. Jika kamu melakukan semua itu, niscaya kami mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kami akan menambah karunia kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Lalu kami timpakan kepada mereka azab dari langit karena mereka selalu berbuat zalim. Tanyakanlah kepada mereka tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka bermunculan di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka, karena mereka selalu berlaku fasik. Ingatlah ketika salah satu golongan di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperintahkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang mencegah orang-orang berbuat keburukan, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim azab yang keras karena mereka selalu berbuat fasik. Kemudian ketika mereka bersikeras melampaui batas terhadap segala yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirimkan kepada mereka Bani Israel, orang-orang yang akan menimpakan seburuk-buruk azab kepada mereka sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kami membagi mereka di bumi ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan ada pula yang tidak. Kami menguji mereka dengan berbagai kebaikan dan keburukan, agar mereka kembali kepada kebenaran. Kemudian setelah mereka datanglah generasi yang lebih buruk yang mewarisi kitab suci Taurat. Mereka mengambil harta benda duniawi yang rendah ini sebagai ganti dari kebenaran. Lalu mereka berkata, kami akan diampuni jika nanti harta benda duniawi datang kepada mereka sebanyak itu, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab suci Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan kepada Allah,
kecuali yang benar, dan mereka pun telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu mengerti? Orang-orang yang berpegang teguh pada kitab suci Taurat dan melaksanakan sholat, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang soleh. Ingatlah ketika kami mengangkat gunung dari akarnya ke atas mereka, seakan-akan gunung itu awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Kami berfirman kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami anugerahkan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya agar kamu bertakwa. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka, apakah engkau akan menyiksa kami karena perbuatan para pelaku kebatilan? Demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu, dan agar mereka kembali kepada kebenaran. Bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka tentang berita orang yang telah kami anugerahkan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu setan mengikutinya dan terus menggodanya sehingga dia termasuk orang-orang yang sesat. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian itu adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka hanya menzolimi diri mereka sendiri. Siapa saja yang Allah beri petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk, dan siapa saja yang Allah sesatkan, merekalah orang-orang yang merugi. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sesungguhnya
rencanaku sangat teguh. Apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka Nabi Muhammad tidak gila sedikit pun? Dia hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang Allah ciptakan, dan kemungkinan telah makin dekat waktunya kebinasaan mereka? Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? Siapa saja yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberinya petunjuk, dan Dia akan membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu secara tiba-tiba. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagiku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Seandainya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan bahaya tidak akan menimpaku. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi kaum yang beriman. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu Adam, dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kemudian setelah Ia mencampurinya, Dia istrinya mengandung dengan ringan, maka Ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian ketika Dia merasa berat, keduanya memohon kepada Allah, Tuhan mereka, sungguh jika Engkau memberi kami anak yang soleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian setelah Dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah dalam penciptaan anak yang telah Dia anugerahkan kepada mereka. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal Ia berhala itu sendiri diciptakan? Berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada mereka para penyembahnya, dan bahkan kepada dirinya sendiri pun Ia tidak dapat memberi pertolongan. Jika kamu orang-orang musyrik menyeru mereka berhala-berhala itu untuk memberi petunjuk kepadamu, mereka tidak akan memenuhi seruanmu. Sama saja hasilnya buatmu, apakah kamu menyeru atau berdiam diri. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah seperti kamu. Maka serulah mereka, lalu biarlah mereka memenuhi seruanmu, jika kamu orang yang benar. Apakah mereka berhala mempunyai kaki untuk berjalan, mempunyai tangan untuk memegang dengan keras, mempunyai mata untuk melihat, atau mempunyai telinga untuk mendengar? Katakanlah Nabi Muhammad, panggillah berhala-berhalamu yang kamu anggap sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku, dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran. Dia melindungi orang-orang soleh. Berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jika kamu menyeru mereka berhala-berhala untuk memberi petunjuk,
Mereka tidak dapat mendengarnya. Kamu mengira mereka memperhatikanmu, padahal mereka tidak melihat. Jadilah pemaaf, perintahlah orang pada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang bodoh. Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka seketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam kesesatan. Kemudian mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Jika engkau Nabi Muhammad tidak membacakan satu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu?" Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhan kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan saksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Sesungguhnya malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidak menyombongkan diri dari ibadah kepadanya, dan mereka mensucikannya, hanya kepadanya mereka bersujud. Surah Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Peristiwa itu sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan berdasar kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu Nabi Muhammad tentang kebenaran perang Badar setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau pada kematian dan melihat sebab kematian itu. Ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah milikmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah milikmu. Akan tetapi Allah hendak menetapkan yang benar, Islam dengan ketentuannya, dan memusnahkan orang kafir sampai ke akar-akarnya. Agar Allah menetapkan yang benar, yaitu Islam, dan menghilangkan yang batil, yaitu syirik, walaupun para pendosa, orang musyrik itu tidak menyukainya. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkannya bagimu seraya berfirman, "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu berupa 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Allah tidak menjadikannya bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk sebagai penentraman darinya dan menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur, maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Demikian itu hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu, dan di hari kiamat sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada azab neraka. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu orang-orang kafir yang akan menyerangmu, janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur. Siapa yang mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, dia pasti akan kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Tempatnya adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikian itu adalah kemenangan yang besar, dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Jika kamu kaum kafir meminta putusan tentang pihak mana yang benar, sungguh putusan itu telah datang kepadamu, kemenangan kaum muslim pada perang Badar. Jika kamu berhenti memusuhi Rasul, itulah yang lebih baik bagimu. Jika kamu kembali melakukan kezaliman serupa, niscaya kami akan kembali mengalahkan kamu. Pasukanmu sedikit pun tidak akan dapat menolak bahaya darimu, biarpun banyak jumlahnya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah dan larangannya. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik dan musyrik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, tidak mengamalkannya. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak di atas bumi dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mau mendengar dan tidak mau mengatakan kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, pasti Dia jadikan mereka dapat mendengar. Seandainya Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling dan memang memalingkan diri. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul Nabi Muhammad apabila Dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah Maha keras hukumannya.
Ingatlah ketika kamu umat Islam masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Makkah. Saat itu kamu takut bahwa orang-orang akan menculikmu. Lalu dia memberimu tempat di Madinah, menjadikanmu kuat dengan pertolongannya, dan memberimu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Ingatlah ketika orang-orang yang kufur merencanakan tipu daya terhadapmu Nabi Muhammad untuk menahan, membunuh, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sungguh kami telah mendengar yang seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat mengucapkan seperti ini juga. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini adalah kebenaran dari sisimu, hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang sangat pedih. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau Nabi Muhammad berada di antara mereka, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Mengapa Allah tidak mengazab mereka sedangkan mereka menghalang-halangi orang untuk beribadah di Masjidil Haram? Mereka bukanlah orang yang berhak menjadi pengurusnya. Orang yang berhak menjadi pengurusnya hanyalah orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Salat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab ini agar kamu selalu kufur. Sesungguhnya orang-orang yang kufur menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian hal itu menjadi sebab penyesalan yang besar bagi mereka. Akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke neraka Jahannamlah orang yang kufur itu dikumpulkan. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain. Dia menumpukan semuanya, kemudian dia menjadikannya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Katakanlah Nabi Muhammad, jika orang yang kufur itu, jika mereka berhenti dari kekufurannya dan masuk Islam, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah aturan Allah untuk menjatuhkan sanksi atas orang-orang terdahulu. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, penganiayaan atau syirik, dan agama seutuhnya hanya bagi Allah. Jika mereka berhenti dari kekufuran, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jika mereka berpaling, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.